Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan atau di video kali ini. Kita akan membahas di bab 4 di mata kuliah MICE, Meeting, Incentive Trip, Conference, dan Exhibition. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang dokumen dan penawaran, atau biasa disebut di industri MICE itu adalah bidding. Nah, dokumen dan penawaran alurnya seperti yang kalian lihat di PowerPoint, yaitu pertama adalah pengajuan permohonan atau biasa yang sering kita tahu itu adalah proposal gitu ya. Nah, nanti setelah pengajuan proposal itu step berikutnya adalah verifikasi gitu ya. Verifikasi itu apakah dicek kebenarannya seperti apa, temanya seperti apa, isinya seperti apa, keuntungannya seperti apa, dan lain-lain akan dicek. Lalu kalau semua sudah diverifikasi, itu akan masuk di dalam industri MICE. Next. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan bidding itu sendiri atau persiapan dokumen dan penawaran. Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan itu adalah menentukan sasaran. Jadi perlu memiliki sasaran. Menentukan sasaran itu harus memiliki database dari seluruh asosiasi perusahaan yang potensial yang lengkap beserta jadwal pertemuannya. Nah, setelah menentukan sasaran itu menyiapkan dan mengirim company profile. Dan yang perlu dilakukan komunikasi melalui surat menyurat yang dilengkapi dengan company profile. Nah, persiapan bidding yang ketiga adalah menyiapkan bid dokumen ya. Apa bid dokumen itu? Yang pertama adalah surat pengantar dari organisasi yang akan mensponsori dari kegiatan tersebut. Terus yang kedua, message dari pejabat pemerintah yang membidangi dan ada hubungannya dengan penyelenggaraan pameran. Dan yang ketiga, informasi mengenai sasaran dan fasilitas konferensi dan pameran. Lalu selanjutnya, general konfirmasi. Selanjutnya, perkiraan biaya penyelenggaraan konferensi. Dan yang terakhir adalah menyiapkan bid dokumen. Itu adalah program yang disajikan kepada peserta. Itu persiapan dari dokumen atau penawaran ya. Dokumen penawaran yang pertama adalah yang paling penting harus kalian siapkan itu menentukan sasarannya. Nah, setelah sasaran itu semua sudah didapatkan, kalian akan mengirimkan company profile dari IO atau acara kalian. Nah, setelah mengirimkan company profile, kalian menyiapkan bid dokumen ya, dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan acara itu. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi dalam penawaran gitu ya. Kenapa harus melalui dari strategi gitu ya? Karena memang penawaran itu bertujuan agar disiapkan dengan baik agar nanti penawaran itu bisa dipergunakan gitu ya, atau di ACC gitu. Nah, strategi dalam penawaran dalam hal ini itu ada 4. Yang pertama adalah source and quality the opportunity, atau bisa disingkat atau artinya adalah sumber daya dan peluang. Nah, ini berkaitan dengan kesempatan yang tepat, pameran dagang, kunjungi calon konsumen, daftar kebutuhan semua yang akan dibutuhkan, lalu jawaban dari iklan atau surat langsung, dan kemampuan dalam pemasaran. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah skala prioritas utama terhadap pengaruh ekonomi ya. Jadi pengaruh ekonomi di lingkungan sekitar atau secara global pun harus diperhatikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah cek urutan kejadian sehingga hal-hal lokal didahulukan. Yang selanjutnya, industri, berkaitan dengan industri apa, apakah industri itu yang akan kita masuk atau akan kita tawarkan itu
industrinya sedang dalam keadaan baik atau tidak gitu ya. Terus selanjutnya identifikasi konsumen potensial lokal. Selanjutnya jumlah delegasi atau peserta. Terus dilihat dari yang saya sebutkan tadi, dilihat dari pengaruh ekonomi global ya. Lalu yang selanjutnya adalah profil bisnisnya seperti apa, bagaimana, apakah sedang dalam keadaan baik atau sedang dalam keadaan buruk. Jadi strategi dalam penawaran yang pertama itu adalah source and quality the opportunity atau sumber daya dan peluang. Jadi sumber daya kalian harus menyiapkan dengan baik dan melihat peluang-peluang yang ada itu apakah benar-benar berpeluang terbuka atau tidak gitu ya. Yang kedua, sekalian prioritas utama terhadap pengaruh ekonomi, dan ekonomi secara lokal atau ekonomi secara global harus dilihat. Nah, strategi yang selanjutnya itu adalah rekrut tenaga lokal ya. Lalu strategi yang selanjutnya adalah ciptakan prestasi penawaran. Ciptakan prestasi penawaran. Itu awal pertemuan dan promosi. Ya. Terus memilih pembicaranya yang menarik atau tidak, yang terkenal atau tidak, atau biasa kalau di zaman sekarang itu bisa dilihat dari follower di Instagram atau subscribernya ya. Terus di dalam penawaran itu juga akan disiapkan tentang penampilan panggung ya, atau pertemuan tidak resminya, informalnya itu seperti apa. Terus gladi bersih di venue, cek akustik, tampilan ruangan pertemuan gitu ya. Terus waktu presentasi, audio visual, perlengkapan teknis. Nah, itu harus disiapkan. Yang terakhir adalah presentasi penawaran. Itu 4 strategi dalam penawaran. Nah, strateginya tadi sudah kita jelaskan. Lalu yang selanjutnya adalah cara memenangkan persaingan penawaran. Jadi saya kasih contoh bahwa contohnya kenapa harus ada penawaran-penawaran, karena yang menawarkan itu juga tidak hanya satu atau tidak hanya kita saja ya, perlu diingat. Jadi contohnya kemungkinan di Kementerian Pariwisata gitu ya, mau mengadakan event. Nah, yang mengadakan event itu bukan Kementerian Pariwisata, tapi Kementerian Pariwisata itu akan menggunakan vendor. Nah, vendor-vendor itu semuanya akan mengajukan penawaran-penawaran terhadap Kementerian Pariwisata yang nantinya akan bisa bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk melakukan acara atau kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu setiap vendor-vendor itu mengajukan penawaran. Nah, sekali ini kita akan belajar tentang strategi ya. Tadi sudah belajar tentang strategi penawaran, dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan cara memenangkan persaingan penawaran itu. Nah, yang pertama adalah lakukan negosiasi dengan para decision maker ya. Decision maker itu adalah pengambil keputusannya. Terus yang selanjutnya adalah lobby dengan para sekutu dan pihak lawan. Yang ketiga, pendekatan melalui pembudayaan saluran-saluran diplomatik. Terus selanjutnya flexibility dari harga. Jadi harganya juga jangan berpatokan harus minimal segini gitu. Jadi harus kita bisa memberikan harga yang fleksibel, bisa naik, kita melihat kondisinya seperti apa, atau bisa turun, asalkan memang sudah ditentukan dari harga yang tidak merugikan kita sendiri. Terus selanjutnya adalah daya tarik dari program tersebut. Jadi kalian mencoba mengungkapkan atau menjelaskan daya tarik dari program yang kalian buat ya. Saya kasih contoh tadi di Kementerian Pariwisata, kamu sampaikan jadi program saya ini daya tariknya ini, nilai plusnya, nilai keunggulannya dari yang lain adalah seperti ini gitu. Nah, itu dijelaskan. Terus yang selanjutnya, cara memenangkan persaingan itu tonjolkan unique selling proposition dari produk. Jadi uniqueness-nya itu kalian juga harus buat, dan kalian harus jelaskan, dan kalian harus sampaikan. Itu sangat berpengaruh untuk memenangkan persaingan dalam penawaran para vendor-vendor yang akan
juga terhadap si penyelenggaranya itu. Oke, yang selanjutnya adalah pemasaran konvensi atau pemasaran dari sebuah acara itu sendiri. Yang pertama adalah menentukan khalayak sasaran. Jadi sasarannya harus ditentukan sebaik mungkin ya. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan data konvensi sebelumnya atau meminta mailing list dari organisasi asosiasi yang relevan. Jadi maksudnya kita akan menentukan sasaran, itu kan kita harus mendapatkan data-data yang akurat gitu ya, biar sasaran itu bisa tepat sasaran gitu ya. Nah, itu dengan cara bisa meminta mail list dari organisasi atau asosiasi yang relevan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, pemasaran konvensi yang kedua adalah mempersiapkan bahan-bahan promosi. Nah, disiapkan, jadi kita namanya akan mempromosikan gitu ya, akan memperkenalkan ke khalayak publik gitu ya. Jadi harus benar-benar disiapkan bahan-bahan promosi itu sedemikian rupa semenarik mungkin agar orang-orang itu bisa tertarik dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu diperlukan kreativitas untuk menyusun dan menciptakan ide atau penjelasan yang akan dijadikan pesan ya. Dan jangan lupa segmentasi pasar pun harus dilalui ya, jangan sampai bisa menggunakan usia gitu ya, usia muda, usia menengah ataupun usia tua. Jadi kita gaya promosinya itu harus seperti apa di usia tua, di usia muda, atau di usia yang tengah-tengah, itu harus menggunakan media-media yang berbeda pula. Nah, setelah menyiapkan bahan promosi, lalu yang selanjutnya adalah pemilihan metode promosi. Ini juga harus dipersiapkan. Biasanya dalam mempromosikan sesuatu konvensi dilakukan usaha promosi mix. Jadi promosinya mix gitu ya. Contohnya saya kasih contoh yang paling sederhana. Media promosi itu banyak sekali. Jadi ada media promosi cetak, ada media promosi digital, ada media promosi menggunakan baliho dan lain-lain gitu ya. Nah, akan lebih baik semua metode itu dimixkan, bukan hanya menggunakan metode satu saja, umpamanya dengan metode media cetak atau koran. Semuanya promosi yang menggunakan koran. Ya. Nah, itu menanggulangi hal-hal yang saya sudah perjelaskan sebelumnya bahwa ada kategori umur. Kenapa? Karena kategori umur ini menentukan minatnya. Nah, alangkah lebih baiknya biar atau agar semua promosi ini bisa tersampaikan ke semuanya, jadi promosi ini menggunakan promosi mix gitu ya. Nah, menggunakan promosi media cetak, media sosial, atau menggunakan media-media yang lain seperti baliho, spanduk dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah hampir sama, itu adalah pemilihan media ya, yang sudah saya sebutkan di tadi adalah biasanya dengan menggunakan multimedia atau surat kabar, majalah, TV, radio, media sosial dan lain-lain. Nah, ini cara atau hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memasarkan konvensi atau memasarkan event yang akan kita laksanakan. Oke, yang selanjutnya adalah kontrak kerjasama dan prosedurnya seperti apa. Pertama adalah menyusun perencanaan bidding. Yang kedua adalah menyusun perencanaan dan anggaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran. Dan selanjutnya menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan atau penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran. Yang keempat adalah menyusun persiapan pasca perjalanan konvensi. Dan yang selanjutnya yang terakhir melaksanakan kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran. Oke, yang pembahasan yang terakhir pada kesempatan hari ini tentang bidding adalah bentuk-bentuk kontrak, gitu ya. Bentuk-bentuk kontrak itu yang biasa dilakukan atau biasa ada itu ada tiga, yaitu adalah formal kontrak, yang kedua adalah standar kontrak, yang ketiga adalah exchange of letter. Format kontrak itu apa? Itu adalah
sifatnya bersifat kurang konstruktif gitu ya, karena sangat formal. Dan yang kedua dari formal kontrak itu adalah biasanya atau umumnya dituangkan oleh pengacara yang tidak terlibat di dalam usaha jasa konvensi. Jadi dia tidak mengerti tentang industri MICE atau jasa konvensi atau pameran itu. Jadi ada pihak ketiga yang bidangnya itu berbeda. Jadi sifatnya itu formal, mengikat semuanya gitu ya. Terus bentuk kontrak yang kedua adalah standar kontrak. Itu mencakup aspek legal yang disubstantifkan oleh proposal dan merupakan situasi yang ideal. Ketiga adalah exchange of letter. Itu suatu perjanjian yang dituangkan di dalam surat perjanjian pada dasarnya lebih baik daripada perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak akan menimbulkan perselisihan. Nah, itu dari bentuk-bentuk kontrak yang mungkin bisa dilakukan dari kedua belah pihak gitu ya. Dan itu pun tergantung, bukan yang dari tiga ini tidak ada yang paling baik atau tidak ada yang paling buruk. Itu disesuaikan dengan kronologi atau situasi yang sedang terjadi atau berlangsung gitu ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pada kali ini kita sudah mendiskusikan atau saya menjelaskan tentang dokumen dan penawaran, atau biasa bahasa MICE-nya dalam industri MICE itu adalah bidding gitu ya. Saya jadi sudah menjelaskan tentang strateginya seperti apa, cara memenangkannya seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa, dan lain-lain. Oke, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan kalian bisa komen di bawah, atau silahkan yang punya nomor pribadi saya bisa langsung chat WA pribadi saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendidikan Karena.